Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part 2 ini, kita masih belajar bab 3, yaitu melanjutkan part 2 tentang cara memisahkan campuran. Nah, cara memisahkan campuran kan ada beberapa cara. Contohnya, kita langsung masuk ya. Ada filtrasi, nanti kita belajar tentang pemisahan filtrasi, sentrifugasi, kromatografi, destilasi, sublimasi, kromatografi, dan selanjutnya yang pertama kita akan belajar tentang penyaringan atau filtrasi. Namanya penyaringan berarti zatnya itu dapat disaring, makanya dia bisa pakai filtrasi atau penyaringan. Dia adalah sifat pemisahan suatu zat yang paling sederhana yang bisa digunakan ya, yaitu dengan menggunakan filtrasi. Kegiatannya contohnya kayak tadi, pemisahan antara teh airnya dengan tehnya, disaring selesai. Kopi juga gitu, karena dia ada bisa dipisahkan, ada zat padatnya dan zat cairnya, makanya bisa dipisahkan. Nah, penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut terhadap pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang tercampur. Penyaringan air paling sederhana kita bisa pakai saringan. Nah, kalau sentrifugasi itu sama, dia penyaringan pengganti filtrasi, cuman perbedaannya kalau sentrifugasi itu partikel padatannya itu bercampur memiliki ukuran yang sangat halus dengan jumlah campurannya lebih sedikit. Makanya sentrifugasi ini digunakan untuk memisahkan sel-sel darah merah dengan sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini padatan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih akan berkumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darahnya itu berupa cairan yang berada di bagian bawah. Contohnya ini alat sentrifugasinya. Kemudian kalau destilasi atau penyulingan, itu biasa digunakan untuk penyulingan minyak bumi ya. Minyak bumi itu terdiri atas berbagai macam komponen minyak bumi yang berbeda titik didihnya. Nah, penyulingan ini banyak digunakan untuk kegiatan industri tadi. Contohnya kan tadi minyak bumi. Nah, penyulingan ini dengan cara pemisahan campuran, itu prinsip kerjanya itu karena perbedaan titik didih dari zat cair yang tercampur, sehingga saat menguap zatnya itu akan berpisah, akan memudahkan pemahaman metode tersebut. Ini gambarnya. Nah, ini adalah contoh pemisahan campuran dengan cara destilasi ya, yaitu pemisahan suatu zat cair dari campurannya yang prinsip kerjanya di mana perbedaan titik didihnya itu dapat digunakan untuk memisahkan kedua zat cair tersebut. Nah, saat menguap nanti zatnya itu akan berpisah. Contohnya kayak ini ya. Ini pembakar bunsen, ini tatakan pembakarnya, ini tabungnya atau labu destilasinya. Nah, ini batu didihnya di dalam. Kemudian nanti ketika dipanaskan, ini ada air, ada misalnya cairannya tadi atau fida tadi itu menguap. Nah, uapnya ini akan berpisah ke sini, airnya itu nanti akan keluar. Nah, ini bagian yang ke atas itu akan mengembun, air yang keluar ini akan masuk ke sini, penampungannya. Selanjutnya kromatografi. Nah, kromatografi itu untuk memisahkan zat warna dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang, seperti kayak peminum, pemabuk, terus pemakai narkoba itu pakai cara kromatografi ya. Ini contohnya. Ini adalah kertasnya.
Prinsip kerjanya itu karena perbedaan kecepatan rambatan antara partikel-partikel zat yang tercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri oleh suatu medium yang bergerak. Nah, ini medium diamnya itu kan si kertasnya, medium bergeraknya itu cairannya. Nah, contohnya untuk mengidentifikasi kandungan zat tersebut dalam suatu bahan makanan hasil pertanian juga bisa yang tercemar karena pestisida. Kromatografi itu kan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan rambatan antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri oleh medium yang bergerak. Selanjutnya sublimasi. Pemisahan secara sublimasi ini contohnya ini. Jadi dia itu memisahkan antara zat yang mudah menguap sama yang dia itu tidak dapat menguap atau menyublim. Contohnya kayak di sini, contohnya kapur barus bisa. Di sini ada pembakarnya, tatakannya. Ini labunya, prosesnya, caranya seperti ini. Jadi, contohnya campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Kemudian di sini campuran kapur barus dengan pasir juga bisa. Gimana cara memisahkannya? Yang satunya bisa menguap dan yang satunya tidak dapat menguap. Gitu ya. Kalau campuran kapur kan kapurnya menguap. Makanya campur dengan pasir yang tidak dapat menguap. Itu contohnya. Prinsip kerja dari sublimasi. Menyublim ya. Nah, benda-benda dapat mengalami perubahan. Perubahannya itu bersifat langsung dan dapat diamati, namun juga ada yang memerlukan waktu pengamatan. Perubahan tersebut dikenal dengan perubahan materi, contohnya kayak materi berlangsung cepat pada pembakaran kertas. Kemudian yang memerlukan waktu kayak berkaratnya besi karena korosi ya. Contohnya korosi pembakaran kertas. Sifat benda itu juga sangat penting. Sifat benda secara garis besar dibagi menjadi sifat fisika dan kimia. Kalau fisika berarti kaitannya dengan fisiknya, bentuknya, warnanya, baunya, kekerasan, titik didih, daya hantar, massa jenis. Kalau kimia berarti sifat zat berhubungan dengan mudah atau susahnya zat tersebut bereaksi secara kimia. Kemudian contoh, ini ada massa jenis suatu zat ya. Ada zat hidrogen, oksigen, gabus, dan masih banyak lagi. Ini massa jenisnya kan ada dua, satuan SI dan satuan CGS. Kalau SI yang dipakai, biasanya pakai SI ya, kilogram meter pangkat 3. Cara nyarinya untuk massa jenis, Rho sama dengan M dibagi V, di mana Rho adalah massa jenis dan M adalah massa zat dan volume V adalah volume zat ya. Ini contohnya. Sini ada mencari Rho dengan massa bendanya 312 gram dibagi dengan 400 cm pangkat 3. Untuk pasangannya kalau gram berarti pakai meter pangkat 3, cm pangkat 3, kalau kilogram pakai meter pangkat 3. Nah, di sini kita masuk ke perubahan secara fisika. Fisika itu berarti fisiknya ya. Perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Atau komposisinya tidak berubah. Kayak es mencair kan komposisinya tetap air, cairan. Dia nggak berubah. Itu contohnya perubahan fisika. Dia tidak disertai dengan terbentuknya zat baru.
Kalau kimia bedanya, dia itu perubahan zat yang menghasilkan atau membentuk zat baru, kayak dengan cara sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Mungkin dari baunya, warnanya juga ada. Itu perbedaannya antara perubahan kimia dan fisika. Contohnya, kalau kimia ini kembang api. Kalau kimia terbentuk zat baru, kalau fisika tidak. Terbentuknya gas, fisika juga tidak. Terbentuknya endapan untuk kimia, fisika tidak ada terbentuknya endapan. Terjadinya perubahan warna, perubahan suhu. Itu adalah ciri-ciri perubahan kimia. Dia ada atau terbentuknya zat baru, berbeda dengan fisika. Selain terbentuknya zat baru, ciri perubahan kimia lainnya adalah terbentuknya gas atau endapan. Nah, ini adalah contohnya pembentukan gas ya. Magnesium dan asam klorida akan menghasilkan magnesium klorida dan gas H2O. Nah, inilah pembentukan gas yang terbentuk antara magnesium dan asam klorida. Nah, gas ini bentuknya gelembung-gelembung kecil. Gas hidrogen reaksinya. Kemudian pembentukan endapan, contohnya kayak barium klorida ditambah atau direaksikan dengan natrium klorida akan menghasilkan endapan putih barium sulfat dan natrium klorida. Yang warnanya kuning endapannya. Kemudian contoh perubahan warna untuk reaksi kimia seperti tembaga sulfat dengan air. Warnanya tembaga sulfat adalah putih, apabila tambahkan air maka akan berubah menjadi biru. Dengan senyawa baru, tembaga sulfat 5H2O. Perubahan suhu juga ada. Kalau perubahan suhu contohnya disertai dengan perubahan energi. Biasanya energinya berupa energi panas ya, untuk reaksi kimia, yaitu aliran kalor dari atau ke lingkungannya berpindah. Akibatnya suhu hasil reaksi dapat menjadi lebih tinggi atau dapat menjadi lebih rendah daripada suhu pereaksinya. Nah, ini adalah perbedaan antara perubahan fisika dan kimia. Kalau fisika tadi tidak terbentuk zat baru, kalau kimia terbentuk zat baru. Komposisinya juga nggak berubah kalau kimia, tapi kalau fisika, kalau kimia itu komposisinya sebelum sama sesudah reaksi itu mengalami perubahan. Kayak tadi mungkin adanya perubahan suhu, kemudian adanya endapan, perubahan warna, adanya gas. Nah, contoh-contoh perubahan materi yang ada, yang terjadi di alam. Perubahan fisika kayak beras diubah menjadi tepung beras, kayu jadi kursi, gula jadi air, dilarutkan dalam air, bola lampu menjadi menyala, air berubah menjadi es. Kemudian perubahan kimia itu singkong jadi tape, pembakaran kayu. Itu kimia karena tadi apa? Ada perubahan suhu ya. Makanan menjadi basi, susu diubah menjadi keju, berkaratnya besi akibat korupsi. Nah, demikianlah part 2 lanjutan dari part sebelumnya. Untuk part 3 kita akan membahas soal-soal uji kompetensi dari bab 3 ini ya. Maka saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.